lewat kesempatan ini juga saya meminta kepada dosen-dosen sepanjang belum ada perubahan himbauan dari universitas ataupun dari kementerian, maka kalau ada ruang untuk memberikan kuliah offline, alangkah baiknya kuliah offline. Kayaknya mahasiswa sebagian besar itu Iya, sudah merindukan sudah rindu kuliah sekali, offline, Pak. ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di program baru kita yaitu PMCast. Nah, hari ini saya bersama dengan Bapak Dekan dari Visip Unpati, Bapak Dr. Wahab Tonayemisi. Selamat datang, Pak. Perkenalkan, saya Nisa Oktavia selaku host hari ini akan membantu acara kita kurang lebih sekitar 30 menit ke depan. Pak, apa kabar hari ini, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak ya. Alhamdulillah, ya. Ya, Pak. Jadi bagaimana Pak perasaannya setelah menjabat sebagai dekan baru sejak dilantik pada November kemarin, Pak? Pelantikannya Oh, Januari, Januari ya ya, Pak ya? pemilihannya yang itu November. November. Oh iya. Cuman kalau bicara mengenai perasaan sebagai dekan kan amanah Iya. jabatan yang dititipkan kepada seseorang yang memang dinilai memenuhi persyaratan, lalu melalui sebuah proses-proses terkait dengan proses pemilihan. Kalau memang itu disepakati dalam senat harus melalui pemilihan, Iya. tapi kalau memang diaklamasi maka ya diaklamasikan. Iya. Yang kemarin itu kan untuk saya ya diaklamasi, Iya, Pak. sehingga kalau bicara mengenai perasaan, ya karena saya menganggap bahwa jabatan itu amanah dan amanah ini harus dipertanggungjawabkan. Atas dasar itu ya kita harus menyiapkan diri dalam kaitannya dengan amanah-amanah Iya. tadi. Kita tidak perlu dan tidak boleh angku sombong dengan jabatan itu. Sesungguhnya jabatan itu kan titipan aja, Iya, akan tiba masanya untuk kemudian berakhir kita juga. menyerahkan Iya, Pak. jabatan itu, ya. Iya. Oke, Pak, selanjutnya mungkin sudah rapat kerja kemarin ya, Pak. Adakah visi terbaru untuk visip ke depannya untuk periode Bapak? Ya, kan untuk setiap pergantian kepemimpinan, pemimpin yang baru itu kan pasti memiliki visi. Iya. Karena itu visi yang kami ajukan adalah mewujudkan visip yang berkualitas, unggul, berkarakter dalam pelaksanaan Tridharma secara transparan dan akuntabel, Iya. berciri kepulauan di tahun 2026. 20. Itu merupakan visi kita. Iya, Pak. Terus dari visi tersebut apakah ada penjabaran untuk program-program unggulan nantinya, Pak? Dalam Ya, waktu dekat ini? itu semuanya diturunkan dalam bentuk misi dulu, lalu kemudian dari misi tadi ada 8 misi yang kita punyai, kemudian diterjemahkan ke dalam strategi implementasi Iya. program. Nah, kalau bicara mengenai program-program unggulan, karena tanggung jawab institusi pendidikan ini kan berkaitan dengan tanggung jawab akademik, otomatis kegiatan-kegiatan akademik adalah merupakan prioritas dan menjadi tanggung jawab, menjadi sebuah program-program unggulan yang harus di situ. Dalam kerangka apa ke arah situ? Karena kita mempunyai visi tadi, visinya berkaitan dengan pencapaian Iya. kualitas, unggul dan berkarakter itu, gitu. Sehingga kalau bicara mengenai program unggulan itu sudah terjabar dalam strategi implementasi program. Ada sekian banyak yang Banyak ya, memang dari sisi menghafal saya tidak menghafal, Iya, Pak. tapi tetap kita memiliki prioritas-prioritas tertentu berkaitan dengan program-program pencapaian visi yang sudah ditetapkan. Ditetapkan. Iya, Pak. Ya, Pak, mengingat sekarang karena Menteri Pendidikan yang baru kita punya program MBKM, terus bagaimana Visip sendiri mengupayakan mahasiswanya supaya bisa mendapatkan program-program itu, ya, Pak? Ya. Jadi 8 program yang didorong oleh pihak kementerian terkait dengan MBKM tadi itu terdiri dari misalnya ada penelitian sosialnya, terus ada kerja sosial di level desa, ada KKN tematik, ada apa namanya
membangun desa, ada pertukaran pelajar Iya, dan magang gitu. yang lainnya juga ada ada yang istilahnya dengan magang atau istilah magang itu praktek kerja. Oh iya. Jadi pemerintah mendorong itu di mana dari 8 program tadi terdapat 60 SKS yang kemudian dipecahkan dalam 3 semester. Untuk fakultas kita, sepengetahuan saya itu prodi komunikasi dengan 3 prodi yang lainnya itu yang berbeda. Dalam penerapan MBKM di prodi ilmu pemerintahan misalnya administrasi dan sosiologi itu penerapannya mulai dari semester 4, 5 dan 6. Karena 60 SKS tadi itu yang kemudian dipecah per semesternya itu adalah 20 SKS. Sementara di program studi ilmu komunikasi itu penerapannya mulai dari semester 5, 6 dan 7. Mengapa terjadi perbedaan? Karena di semester 7 pada program studi ilmu komunikasi di situ ada kegiatan magang, ada kegiatan KKN tematik, ada KKN di situ. Nah, sehingga ini dalam kerangka istilahnya mempermudah, bukan untuk mempersulit mahasiswa, sehingga pada level pada pelaksanaannya itu lebih mulai dari semester 5, 6 dan semester 7 karena itu kegiatan pilihan program itu ada di semester 7 tadi. Betul. Jadi perbedaannya hanya di ilmu komunikasi itu Pak. Karena kami juga punya program magang itu sendiri. Iya, selain program magang kan di semester 7 di komunikasi udah bisa KKN iya, kan. Pak. Jadi susah juga mahasiswanya harus bagi waktu mau KKN atau magang gitu ya. Jadi kita melakukan penyesuaian dengan tentu tidak memberi beban kepada mahasiswa yang memang kalau sudah dirancang dari program studinya seperti itu ya kita tinggal mendorong aja atau melakukan penyesuaian ke arah sana. Ya Pak, kalau kita lewat depan kampus tuh kan di samping FISIP tuh sepertinya sudah ada pembangunan Pak. Kira-kira sudah sampai mana Pak? Atau itu untuk apa nanti gedung itu Pak? Baik, itu sekarang kan baru tahapan, nanti bermula dengan tahapan pencanangan tiang. Dalam pelaksanaan pembangunan sebelumnya itu dimulai dari saat saya dilantik sampai dengan sekarang itu kita sudah berapat sekitar 6 sampai 7 kali dengan pihak PPK dalam hal ini Warek 2, dengan pihak kontraktor, penyedia, terus pihak pengawas juga termasuk konsultan. Itu dalam kerangka menyepakati isi dari bangunan itu. Lalu kalau pertanyaannya untuk apa bangunan itu kemarin dalam pembukaan dalam peletakan batu pertama kan juga sudah disampaikan bahwa dia lebih terfokus pada perkantoran. Jadi unsur pimpinan dan seterusnya itu ada pada posisi di situ, sementara bangunan yang lama itu akan dimanfaatkan untuk sebagian besar ruang-ruang kuliah dari mahasiswa baik reguler maupun reguler 2. Sementara di gedung baru itu ada 3 ruang yang memang dipersiapkan untuk mahasiswa program pasca. Pasca sarjana ya Pak. Jadi 3 ruang ini dengan perhitungan bahwa ke depan akan terbuka ruang, ke depan akan ada kembali satu program pasca lain di luar yang sudah ada, sosiologi dan administrasi publik. Mungkin ke depan kalau komunikasi lebih cepat maka komunikasi ataukah ilmu pemerintahan. Jadi tinggal nanti kita lihat siapa yang cepat untuk menempati bangunan itu sebagai ruang kuliah untuk pasca sarjana dari program studi yang nanti mau dibuka kembali gitu. Ya Pak, mengingat kondisi COVID saat ini sudah mulai membaik gitu ya Pak. Apakah kita bisa memulai kuliah offline gitu Pak atau kuliah hybrid Pak? Kalau berdasarkan edaran dari universitas itu emang sudah hybrid itu yang diberi ruang. Atas dasar itu kemarin dalam perkuliahan pertama saya sudah melakukan langsung dalam bentuk offline. Sehingga
lewat kesempatan ini juga saya meminta kepada dosen-dosen sepanjang belum ada perubahan himbauan dari universitas ataupun dari kementerian, maka kalau ada ruang untuk memberikan kuliah offline, alangkah baiknya kuliah offline. Kayaknya mahasiswa sebagian besar itu Iya, sudah merindukan sudah rindu kuliah sekali, offline. Pak. Ya. Mungkin itu yang Iya, bisa Pak, betul. disampaikan. Mungkin ada beberapa mahasiswa juga yang kalau kuliah online itu nangkapnya lebih susah dibandingkan dengan kuliah offline tuh, Pak. Oke, selanjutnya mungkin untuk pengembangan prodi-prodi ini, Pak. Kita kan sudah punya 4 prodi, 2 jurusan ya, Pak. Iya. Baik. Terkait dengan pengembangan program studi itu pada masa kepemimpinan sebelumnya kita juga udah dengar ya itu program studi sosiologi, jurusan sosiologi itu mendorong untuk membuka 2 minat baru. Nah, 2 minat baru itu terdiri dari satu sosiologi pariwisata, yang kedua itu pembangunan masyarakat kepulauan. 2 minat 2 yang minat, ya. didorong. Kemarin dalam bincang-bincang non formal, bukan bincang-bincang formal ya, antara saya dengan ketua program studi reguler, program studi pasca sosiologi, itu sempat kita mendiskusikan terkait dengan masalah kesiapan sumber daya manusia. Karena satu persyaratan untuk berdiri sebuah program studi itu harus memiliki dosen home base. Ya, dosen home base-nya itu kalau ketentuan yang dulu itu 2 orang doktor dalam bidang ilmu itu dan 4 orang S2 dalam bidang ilmu itu. Nah, kalau sosiologi ke depan terkait dengan kepemilikan sumber daya manusia dalam memenuhi tuntutan pembukaan program studi, saya rasa sangat terbuka ruang untuk program studi pembangunan masyarakat kepulauan. Mengapa? Karena jumlah dosen di sosiologi itu sudah cukup lumayan banyak, lalu kita harus mendorong di antara mereka untuk bersedia menjadi dosen home base di lingkungan program studi yang baru nanti direncanakan. Kalau itu dilakukan, itu terjadi, maka ke depan program studi komunikasi, program studi sosiologi itu bisa menambah satu program studi baru. Yang kedua, untuk ilmu pemerintahan, karena fakultas kita ini kan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Yang ada kan belum lengkap. Dia lebih banyak mengarah ke sosialnya. Pemerintahan masih, memang sih kalau dari sisi ilmu tidak terlalu berbeda jauh dengan politik. Tetapi kata politik itu kalau kita garis bawahi, maka kita akan menyatakan bahwa ternyata fakultas kita ini belum lengkap, belum ada program studi politik. Karena itu ke depan kita akan mendorong dibuka sebuah program studi ilmu politik dari pecahan ilmu pemerintahan. Mengapa pecahan ilmu pemerintahan? Karena di dalam program studi ilmu pemerintahan sumber daya manusia yang dimiliki dan sekompetensi dengan ilmu politik itu ada cukup banyak. Ya, yang semuanya siap untuk didorong menjadi bagian atau sumber daya tetap di dalam lingkungan program studi ilmu politik. Selain itu komunikasi juga demikian, karena kita ke depan ini kan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pemanfaatan teknologi modern, itu mendorong harus dibuka salah satu program studi di komunikasi, yang kemarin juga saya pernah bincang-bincang dengan teman-teman di komunikasi. Itu kemungkinan akan didorong dibukanya program studi apa lagi, kemarin saya udah lupa itu, program studi publikasi ya, atau ya publikasi publikasi gitu, saya udah lupa itu, tapi diupayakan memang ke arah sana. Kalau setelah visitasi nanti dan hasilnya sangat memuaskan, maka ruang untuk kita membuka itu lebih terbuka. Ya, dengan tentu meminta kepada beberapa teman-teman yang berbasis kompetensi ke arah sana itu bergabung dalam program studi yang baru
dan mereka bergabung sebagai dosen tetap dalam program studi yang baru tersebut, karena salah satu persyaratan yang paling utama tadi Iya, dosen itu itu, memiliki Pak, ya. dosen tetap home base, istilahnya dosen home base, yang sekarang ini itu hanya 1 S3 dan 4 S2. Dua tetap S3, tiganya yang S2. Jadi sudah menurun satu orang dari jumlah yang ditetapkan. Jadi sejauh ini sudah ada rancangan ya untuk program studi baru, Pak, di sosiologinya 2, ilmu pemerintahan 1, di ilmu komunikasi juga ada 1 ya, Pak. Iya, benar. Jadi semakin banyak prodi mungkin bisa meningkatkan ya minat mahasiswa untuk masuk ke FISIP, Pak. Jadi kira-kira apakah jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen yang ada di FISIP ini sudah setara gitu, Pak? Jadi kalau kita bicara mengenai rasio mahasiswa dosen dengan keberadaan sumber daya manusia yang ada dan jumlah mahasiswa yang berada pada level 1900-an ya, untuk ilmu-ilmu sosial itu kan persyaratannya 1:35. Nah, kalau 1:35, maka di program-program studi yang lain itu dia masih berada pada kisaran 1:18 sampai dengan 25. Nah, tapi kalau yang di sosiologi ini yang ada jumlah dosen dengan mahasiswanya itu sudah terlihat 1:13. Itu belum lagi yang sudah ditambah, nanti akan ditambah dengan 5 orang dosen yang baru lulus CPNS, ini baru lulus PNS. Kalau itu ditambahkan dengan demikian, maka jumlah rasionya sudah bisa dikategorisasikan tidak begitu baik untuk ukuran akreditasi. Karena kemungkinan itu 1:10. Kalau 1:10 itu kan kuotanya jauh dengan 1:35. Atas dasar itu ya tadi yang saya katakan bahwa dalam bincang-bincang non formal itu kita berpikir untuk langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Satu diantaranya harus segera membentuk program studi baru dan mendorong dosen untuk berpindah home base ke program studi baru. Saya justru berpikir bukan hanya satu program studi untuk sosiologi. Saya bahkan berpikir untuk kalau bisa 2, satu diantaranya adalah program studi kesejahteraan sosial. Mengapa kesejahteraan sosial? Karena kesejahteraan sosial ini sangat diperlukan karena cukup banyak masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat, terutama kajian-kajian menyangkut masalah kemiskinan. Kan kemiskinan masyarakat perkotaan itu berbeda dengan masyarakat kepulauan. Ya, betul. Nah, karena itu saya cenderung untuk mendorong dibukanya program studi kesejahteraan sosial ke depan. Gitu. Baik, Pak, jadi sejauh ini rasio dosen dan mahasiswa bisa dikatakan baik ya, Pak ya? Ya, baik untuk yang beberapa program studi tadi. Tadi sosiologi seperti sosiologinya saja yang baik itu, Pak. Yang kurang baik. Yang kurang baik. Kalau ilmu komunikasi untuk mengatasi ini maka harus segera didorong untuk adanya penambahan pemekaran program studi. Jadi untuk penambahan dosen baru mungkin sudah ada yang tadi lulus CPNS ya, Pak? Rekrutmen dosen ini kan diatur dari pusat. Nah, kita pada level fakultas merancang kebutuhan, mengusulkan ke universitas, universitas kemudian mengusulkan ke level kementerian. Nah, lewat kementerian rekrutmen itu dilakukan, kemudian seleksi pun berlakukan, lalu universitas hanya memiliki kewenangan dalam hal wawancara dan tes micro teaching, tes praktek mengajarnya ya. Jadi dalam pelaksanaan kedua tes itu universitas meminta masing-masing fakultas untuk melakukan pengetesan tadi. Memang kita sih berkeinginan untuk kalau bisa menambah sejumlah dosen lagi kan, supaya biar tugas dan tanggung jawab pendidikan dan pengajaran itu bisa terbagi lebih enak. Tapi kalau seandainya dengan keterbatasan dosen, maka tentu beban kerja dalam hal pendidikan pengajaran itu cukup berat.
dengan keterbatasan jumlah dosen yang ada. Gitu. Ya Pak, saya baru kepikiran tadi soal yang rencana untuk kuliah offline ya Pak. Oh, iya. Kuliah offline berarti prasarana kita apakah sudah mencukupi Pak untuk jumlah mahasiswa baru juga yang baru masuk gitu Pak? Oke. Kita punya kelas yang sekarang ini kelas representasi, kelasnya cukup besar. Namun mau jujur dikatakan bahwa fasilitas pendukung itu masih belum terlalu baik ya. Dalam arti misalnya jaringan-jaringan wifi, LAN, kabel LAN itu harus betul-betul siap. Sehingga dalam menghadapi kuliah offline ya jaringan-jaringan tadi mungkin diperlukan terkait dengan mengupgrade materi-materi perkuliahan dalam kelas secara langsung. Di sisi lain kita punya ketersediaan Infokus itu entah perlu ditingkatkan security di sini ataukah perlu ditingkatkan kesadaran sehingga mereka yang menggunakan untuk sementara itu harus dikembalikan. Dan kalau kemarin oke lah kalian pinjam karena kuliah kita kan masih online. Tapi kalau sekarang itu harus dikembalikan. Dan kami lewat kepemimpinan kami pada rapat kerja kemarin itu sudah merencanakan akan mengisi sejumlah peralatan kebutuhan perkuliahan offline. Satu diantaranya itu kita akan menyediakan, kita sudah tidak lagi menggunakan PowerPoint karena PowerPoint itu gampang dibuka untuk kemudian dibawa keluar. Kita akan menggunakan istilahnya layar TV yang besar itu untuk memberikan materi dan itu sebagai papan informasi kepada mahasiswa. Tentu membutuhkan kabel HDMI-nya, tentu juga membutuhkan fasilitas pendukung seperti laptop ataupun komputer yang portable ini. Nama apa lagi itu? Nah, itu dibutuhkan. Nah, untuk itu kami sebagai unsur pimpinan telah merancang dan merencanakan mudah-mudahan ketersediaan dana dalam RKAKL untuk tahun 2022 itu bisa memenuhi. Kalaupun tidak maka kita akan kerja berkelanjutan. Tahun ini mungkin sebagian, tahun berikutnya kemudian sebagian. Jadi intinya ada upaya dari pimpinan untuk meningkatkan prasarana di lingkungan kelas supaya mahasiswa belajarnya bisa lebih baik, lebih mudah diterima gitu ya Pak. Mengingat sekarang udah mulai masuk penerimaan mahasiswa baru nih Pak ya. Apakah FISIP punya cara sendiri untuk mempertahankan minat-minat mahasiswa yang ingin masuk di FISIP begitu Pak? Oh ya. Satu langkah yang biasa dilakukan itu adalah lewat kegiatan sosialisasi. Kita di tahun 2022 meskipun dengan keterbatasan dana yang ada itu kita akan intens melakukan sosialisasi lewat program-program studi. Jadi program studi membuat media, membuat brosur, leaflet dan seterusnya sebagai bahan untuk sosialisasi kepada calon mahasiswa agar mereka mengetahui bahwa masuk ke komunikasi misalnya itu ketersediaan sumber dayanya seperti apa, terus fasilitas apa yang bisa mereka gunakan untuk perkuliahan mereka ya Pak, untuk menunjang. Jadi sosialisasi merupakan salah satu pilihan utama dalam kerangka mendorong peningkatan minat calon mahasiswa untuk masuk pada program-program studi yang ada. Di samping ini
publikasi Iya. lewat wawancara kita. Ya, Jadi mudah-mudahan mungkin itu buat bisa menarik mahasiswa ya, baru ya untuk masuk di seperti program itu. studi ilmu komunikasi. Bukan hanya program studi Iya. komunikasi, program studi yang lain juga kan tadi diinformasikan bahwa ada sekian program Iya, studi. ada banyak. Gitu. Berhubung saya anak komunikasi Iya. ya, Pak. Jadi sejauh ini begitu pertanyaan saya, Pak, atau mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa atau dosen-dosen, Pak? Saya persilakan, Ya. Pak. Terutama kepada dosen-dosen bahwa kita harus melakukan penyesuaian aktivitas kita di kampus dengan perintah-perintah atau ketentuan-ketentuan yang diturunkan dari atas. Sehingga kalau memang sekarang ini ada ruang untuk memberi kuliah dalam bentuk offline, saya himbau kalau bisa datang dan memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas perkuliahan sebagaimana yang sudah terjadwalkan. Karena kita harus sadar bahwa kita dalam kedudukan sebagai PNS, aparatur sipil negara, itu digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas yang paling utama adalah tugas pendidikan dan pengajaran. Di samping dua tugas yang lainnya, yakni tugas penelitian dan tugas pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan untuk mahasiswa yang ada, mari kita memanfaatkan momen perkuliahan atau waktu perkuliahan offline ini dengan baik, datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sehingga tidak terjadi benturan dalam hal penggunaan ruangan yang terbatas. Di sisi lain, mari kita jaga fasilitas-fasilitas yang telah kita punyai sehingga tidak cepat rusak dan dapat dimanfaatkan oleh adik-adik yang nanti akan masuk berikutnya. Sedangkan kepada para calon mahasiswa, saya menghimbau ataupun seperti apa istilahnya, jatuhkan pilihan saudara kepada program-program studi yang betul-betul diminati oleh banyak orang, ya, diminati oleh banyak orang dan memiliki peluang-peluang yang lebih terbuka di pasar kerja. Sehingga saudara ke depan itu tidak akan merasa menyesal dalam hal memilih program studi sebagai tempat studi saudara nantinya di perguruan tinggi. Harapan saya saudara-saudari akan memilih program studi dalam lingkungan fakultas kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih untuk masukannya dan untuk para dosen dan mahasiswa dan juga calon mahasiswa baru. Mungkin sangat membantu mereka untuk menentukan pilihan mereka ya Pak, maunya masuk ke prodi mana. Jadi Pak, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya Pak, sama-sama, sudah hadir ke studio. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Senang sekali, saya sebenarnya tadi grogi Pak ngomong sama Bapak ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton juga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video-video di channel PMKes. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih Pak.